I saw the Lord seated on His throne, with glory in glory, with glory in glory, exalted high, exalted high, and the train of His robe, and the train of His robe fill the temple, fills the temple. Teruskan pekerjaan di tengah-tengah kami Tuhan. Sampaikan pesan-Mu dan kami buka hati kami terus ingin menerima apalagi yang baru dari Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Bapa. Biarkan urapan Roh Kudus tengah-tengah kami. Urapi hamba-Mu menyampaikan firman pada malam hari ini. Give us a new revelation. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dan semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Kita akan lanjutkan lagi saudara.
Kita buka dalam Mazmur 91 ayat yang kelima. Mazmur 91 ayat yang kelima. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Saudara, ini ayat sering kita ucapkan, apalagi pada masa pandemi. Sampai sekarang jadi ayat perlindungan, pasal-pasal perlindungan buat kita. Tapi tiba-tiba tadi malam Tuhan bicara spesial tentang ayat ini. Dikatakan engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam atau terror by night. Don't be afraid to the terror by night, dan terhadap panah yang terbang di waktu siang. Tadi Pastor Michael sudah sampaikan pesan Tuhan buat saudara. Dan saya percaya apa yang saya sampaikan ini nyambung saudara dengan apa yang beliau sampaikan. Terror by night. Saudara, apa saja teror-teror yang sedang setan lepaskan di hari-hari terakhir ini. Ketika ada orang-orang yang akan memasuki tanah perjanjian dalam perjalanan menuju ke sana, ada begitu banyak teror-teror yang setan lepaskan buat orang-orang itu, supaya mereka gagal dan batal menikmati semua janji yang luar biasa. Terror by night yang pertama yang dilepaskan musuh adalah ketakutan, saudara. Yang pertama ketakutan. Dalam Keluaran 14 ayat 10 berkata, ketika Fir'aun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Teror ketakutan adalah hal yang paling disukai setan. Salah satu senjata terbesar setan yaitu teror ketakutan. Hari itu orang Israel baru keluar dari Mesir. Mereka punya dreams, mereka punya impian, vision, tanah perjanjian, tanah yang limpah dengan susu dan madu. Baru keluar berapa langkah saudara, tiba-tiba teror ketakutan datang. Kenapa? Sebab mereka dikepung hari itu. Di depan mereka laut, dan di belakang tentara mengesir, kejar mereka dan mau bunuh mereka. Wajar kok saudara mereka takut, karena hari itu yang mengejar tentara yang kuat, sedangkan mereka cuma seorang budak, cuma pasukan budak. Dan mereka sangat ketakutan, dan mereka berseru-seru. Tapi teror ketakutan ini yang dilepaskan setan. Apa yang sedang diserang dan diarah saudara? Iman saudara. Sebab ketakutan selalu bertentangan dengan yang namanya faith atau iman saudara. Padahal iman itu dan fondasi dan dasar yang paling kuat buat orang Kristen. Dan tiba-tiba setan sedang melepaskan terornya, dan dia ingin menghancurkan fondasi orang-orang Kristen. Supaya apa? Engkau menjadi sangat lemah, dan kau akan sangat gampang dihancurkan. Dan hari itu teror ketakutan dilepaskan oleh Fir'aun, yang gambaran dari kuasa jahat. Dan apa respon orang-orang itu saudara? Ketika mereka diserang dengan teror itu, ayat 11, Keluaran 14 ayat 11. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Musa, kamu buat kami mati. Tidak saudara, Musa menjanjikan tanah perjanjian, masakan kalau dijanjikan tanah perjanjian, dan mereka akan mati di tengah jalan. Tidak mungkin, sebab janjinya ya dan pasti. Tapi ketakutan itu saudara sedang mematikan, menghentikan iman mereka. Dan mereka teriak, engkau mau kami mati di sini? Padahal rencana Tuhan bukan untuk mematikan mereka. Negeri yang limpah dengan susu dan madu. Sebab ucapan mereka itulah akhirnya mereka mati di padang gurun. Dan tidak pernah bisa menikmati janji Tuhan yang besar, yang luar biasa. Sebab Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan. 2 Timotius 1 ayat 7 berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan,
melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ketakutan itu lawannya 3 hal ini, saudara. Ketika ada orang yang ketakutan, maka dia akan kehilangan kekuatan. Dalam bahasa Inggris, power. Tiap kali ada orang ketakutan, semua kekuatannya akan disedot habis oleh ketakutan itu. Disitulah orang-orang Kristen, kau gak punya power atau kuasa, tiap kali kau takut, kekuatan akan direbut, diambil, dan kau jadi orang yang sangat lemah. Tidak bisa buat apa-apa lagi, saudara. Dan setan memang sengaja menteror engkau dengan ketakutan, supaya yang pertama kau kehilangan powermu. Ada orang Kristen yang punya power dan kuasa, ditakutin setan. Bukan orang Kristen yang datang ke persekutuan atau ibadah yang ditakuti. Bukan orang Kristen yang punya kuasa. Dan gara cara lain, dia harus merebut kekuatan itu dengan dia tembakkan ketakutannya, supaya orang tidak punya kuasa, dia menjadi lemah dan takut. Tapi yang kedua, orang itu kan kehilangan kasih. Perfect love. Di 1 Yohanes berkata, menyingkirkan ketakutan. Perfect love. Ketika ketakutan datang, maka kasih orang tidak akan bisa sempurna. Kasih mereka sedang dirusakkan. Hanya perfect love yang nyingkirin ketakutan. Tapi detik ketakutan begitu kuat, kasih hilang, saudara. Dan yang ketiga, ketertiban hilang. Bahasa Inggris bagus, sound mind, ketenangan. Orang yang takut, orang itu gak bisa tenang pikirannya, terus kacau pikirannya. Bagaimana mungkin kalau engkau sedang kacau pikiranmu, engkau bisa ambil semua keputusan yang besar, yang hebat? Gak mungkin. Dan itulah yang setan kerjakan. Dia terus akan serang kau, dia serang kau, supaya dia berhasil melumpuhkan engkau, menghancurkan engkau. Pengintai yang 10 orang disampaikan oleh Pastor Michael, mereka melihat musuh dan mereka ketakutan. Dan apa yang mereka buat? Responnya, kata-kata mereka adalah apa? Kata-kata yang salah, yang tidak sesuai dengan Tuhan. Mereka membawa kabar busuk. Ketika mereka takut melihat keadaan raksasa di kota itu, tiba-tiba semua yang baik yang Tuhan janjikan hilang. Kenapa Tuhan suruh mereka mengintai? Kenapa disuruh mengintai, saudara, hari itu? Apakah Tuhan gak tahu tanah itu tanah yang hebat? Ya, Tuhan tahu. Itu tanah yang diberkati, yang luar biasa kaya. Dan Tuhan mau kasih buat mereka. Dan mereka suruh 10 orang berangkat, 12 orang berangkat. Untuk apa suruh berangkat mengintai itu? Kalian cukup Tuhan ngomong hebat tanahnya, masukin aja. Sengaja disuruh mengintai. Buat apa mengintai, saudara? Sedang Tuhan mau lihat bagaimana cara pandangmu pas dengan Tuhan apa beda dengan Tuhan. Tuhan melihat sangat baik dan dia utus mereka ber-12 pergi lihat. Dan ternyata cara pandang mereka sedang berbeda dengan cara pandang Tuhan. 10 orang berkata itu negeri yang bagus, tapi penduduknya raksasa, kami seperti belalang. Dan Tuhan berkata, kamu jahat dengan perkataanmu, perkataanmu busuk dan jahat. Cuma 2 orang yang bisa sesuai dengan cara pandang Tuhan. Tuhan mau dengar reaksi mereka kok. Ternyata 10 gagal karena berbeda cara pandangnya dengan Tuhan. Cuma 2 yang sama. Dan yang sama inilah yang kelak masuk tanah perjanjian. Yang berbeda cara pandangnya tidak masuk. Kata berita yang busuk itu bagus, saudara. Dalam kata aslinya itu dikatakan, kamu fitnah aku dengan kata-katamu. Itu negeri yang bagus. Dan kamu berkata tidak. Itu penduduknya raksasa yang memakan penduduknya. Dan kami seperti belalang. Kamu 10 orang fitnah aku. Dan buat Tuhan itu menyakitkan. Dia berkata ini negeri yang baik. 10 orang berkata tidak. Negeri yang tidak baik dan mengerikan. Saudara, kalau engkau mau menang, menikmati janji yang hebat, gak ada cara lain. Samakan cara pandangmu dengan cara pandang Tuhan. Amin. Gak ada cara lain. Kau harus menyamakan 2 orang ini. Dia bisa lihat tepat seperti apa yang Tuhan lihat. Pertama terornya satu tadi,
ketakutan. Yang kedua saudara, teror apa yang sedang setan lepaskan untuk orang-orang lagi jalan menuju tanah perjanjian? Teror ketidakpastian saudara. Semua tidak pasti dibuat sama setan, supaya kita orang Kristen gak akan teguh jalannya. Serba gak pasti. Orang yang gak pasti itu gak enak saudara. Dalam keadaan yang tidak pasti gak enak saudara. Kisah Rasul 27-20 berkata tentang kisah Paulus. Kisah 27-20. Setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Ini kisah Paulus ketika dia berlayar akan menuju ke Roma untuk diadili saudara. Di tengah jalan kena badai kapalnya. Apa yang terjadi? Mereka coba menyelamatkan kapalnya, semua dibuang, tapi tetap tidak bisa menolong kapal itu. Hari sangat gelap, bahkan siang seperti malam, dan hari itu kapal diombang-ambingkan. Semua yang terbaik sudah dikerjakan, dan kapal tetap terombang-ambing. Tidak tahu, dikatakan di sini, putuslah segala harapan kami untuk selamat. Ditaruh di sebuah keadaan yang tidak pasti. Kita itu suka yang pasti saudara, betul? Kalau kau menghadapi yang gak pasti itu membingungkan, menakutkan. Dan setan sengaja terus bawa engkau dalam keadaan yang tidak pasti, yang akan menggoyahkan hidupmu. Hari ini kau kerja mungkin punya bisnis, tapi kok gak maju ya? Kok gak ada kepastian ya? Kira-kira berhasil gak ya? Kok ini modal kita habis ya? Gak ada keuntungan ya? Bahkan nombok tiap bulan. Engkau yang pelayanan, kenapa dari tahun ke tahun kok sama ya? Gak ada pertumbuhan, gak ada kemajuan, kok sama? Tidak pasti. Yang kerja gak pernah dipromosi, tetap di posisi dari tahun ke tahun, gaji gak naik, keadaan makin memburuk, tidak pasti. Dan itu menggoyahkan hatimu. Setan coba taruh kita dalam keadaan yang tidak pasti. Orang-orang di Alkitab termasuk Abraham ditaruh dalam sebuah keadaan yang tidak pasti saudara. Tuhan berjanji sudah puluhan tahun, kamu akan punya anak. Kamu akan punya anak. Dari Ismail sampai melahirkan Ishak aja 13 tahun. Sebelumnya banyak tahun-tahun dia berkata kamu punya anak. Kamu punya anak. Tapi berapa lama saudara? 20 tahun lebih loh. Kamu punya anak. Kamu punya anak. Gak ada saudara. Saudara pikir Abraham tenang? Dia dibawa sama setan dalam keadaan yang tidak pasti, goyang hatinya loh. Kenapa sampai dia kalah dan dia lolos sampai Hagar diambil jadi istrinya? Goyang. Janjinya kamu punya anak, tapi waktunya kok gak datang-datang ya. Saudara, ada orang-orang tempat ini saudara, yang kau sudah terima janji Tuhan loh, tapi setan bawa dalam sebuah keadaan yang tidak pasti, yang membuat kau goyang, hatimu goyang saudara. Goncang. Bener gak ya? Bisa dapat gak ya? Kalau hatimu tetap goyang kayak gitu saudara, tidak akan pernah sampai satu kali Abraham menguatkan hatinya dan anak itu lahir. Amin. Ditunggu Tuhan, goyang hatinya. Dan setan di akhir zaman, dia sedang berikan setiap keadaan kita terornya, keadaan yang tidak pasti, keadaan yang tidak pasti. Supaya apa? Banyak orang-orang yang dibuat goyang hatinya, dan kau tidak bisa percaya kepada Tuhan lagi. Engkau kehilangan trust kepada Tuhan. Karena itulah target setan. Tiap kali ada orang yang dibuat bimbang, targetnya satu, bagaimana hatinya mundur. Dan semua janji hebat, besar itu tidak terjadi. Katanya susu dan madu. Mana? Ini padang gurun. Susah. Cuman makan mana? Mana janjinya susu dan madu? Kami susah keadaan kami. Setan akan bawa kamu dalam kondisi itu. Tapi kalau kau percaya, kau bisa masuk tanah perjanjian yang hebat itu saudara. Teror yang ketiga apa saudara? Teror penderitaan. Teror penderitaan.
Keluaran 1 ayat 14. Keluaran 1 ayat 14. Dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Mesir memahitkan hati mereka. Teror ketiga yang membuat orang gak bisa terima janji besar itu adalah hatinya dibuat menderita sampai dia pahit. Pahit dengan orang, pahit dengan keadaan, dan endingnya mereka pahit dengan Tuhan. Dan hati mereka menjadi apatis. Apatis, saudara. Dingin. Tidak lagi ada pengharapan, gak ada lagi iman. Apatis. Ada banyak orang-orang Kristen yang kau ke gereja, engkau melayani, saudara, tapi hatimu sudah apatis sebenarnya. Di sini sudah tenang, dingin banget, saudara. Tidak ada lagi api yang menyala, gak ada lagi semangat di hatimu. Ya memang Kristen kayak gini lah. Dan itu banyak, saudara. Orang-orang hari ini yang kenal Tuhan, sebab hatimu sudah dipahitkan. Dan hari itu mereka pahit hatinya. Waktu mereka kerja di sana, Musa mau datang membebaskan. Orang yang pahit, yang tertekan ini mau dibebaskan. Waktu Musa membebaskan, mereka juga marah pada Musa. Musa, gara-gara kamu ya, pekerjaan kayak makin diperberat oleh Fir'aun. Bahkan orang yang menolong orang yang menderita, yang pahit ini, tetap dituduh, kamu nambahin penderitaan kami dan kesusahan kami, Musa. Dan hidup mereka cuma di lingkaran setan, muter-muter terus. Pahit, marah, kecewa. Pahit, marah, kecewa. Dan orang model gini tidak akan pernah bisa masuk ke janji Tuhan yang besar, yang luar biasa itu, saudara. Hari ini, mau tidak mau, engkau harus menang dari teror setan yang terus menyerang dengan penderitaan. Ada orang-orang yang hidupnya susah terus, menderita terus. Kok aku menderita terus ya? Dari kecil, remaja, sampai menikah tetap menderita. Sudah tua, menderita. Dan kau tidak pernah bisa keluar dari sana. Saya berdoa hari ini, engkau patahkan itu, saudara, lingkaran setan itu. Dan tiba-tiba kau bangkit dan kau muncul menjadi baru. Dan kau bisa mengalahkan semua penderitaan yang sedang menipu dan menteror hidupmu ini, saudara. Teror yang keempat, teror kesuaman. Itu teror yang halus banget masuk, saudara. Tapi pelan-pelan itu mematikan, saudara. Wahyu 3:16 berkata, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Setan kasih teror, tapi halus, saudara. Dibuat suam. Dibuat suam. Orang suam itu kayak orang yang koma. Saudara tahu koma? Dia hidup sih, tapi tergeletak di rumah sakit. Gak bisa bergerak, dia tidur aja. Apakah dia mati? Enggak. Dia masih hidup. Masih berdetak jantungnya. Cuman koma, gak bisa ngapa-ngapain. Cuman berbaring, diinfus, dikasih alat bantu, saudara, supaya tetap hidup. Tapi dia gak hidup, saudara, sebenarnya. Mau dibilang hidup enggak, dibilang mati enggak. Orang suam itu, saudara, dibilang hidup enggak, mati juga enggak. Masih ada kok, saudara, eksis. Tapi gak ada lagi apa-apa yang dia bisa kerjakan. Hidupnya stop dan mereka mandek. Dan ada begitu banyak orang-orang di gereja, di persekutuan, yang hidupnya sudah dalam koma. Ada apapun juga gak bisa ngerespon. Gak ada kehausan, kelaparan, Tuhan, gak ada. Cool, hatinya dingin. Mati sudah di dalamnya, saudara. Masih ada di gereja kok, saudara. Sudah koma. Kenapa? Kau dikasih kesuaman, terus ditembakin kesuaman. Tiap kali firman datang, halah firman gak benar, percuma, gak ngalamin. Dengar kesaksian, halah itu kan dia, bukan aku. Tiba-tiba responmu terus negatif, saudara. Gak pernah ada respon yang positif. Kalau itu responmu, kau tahu, engkau sedang koma loh, saudara.
Tapi orang yang berapi-api dalam Tuhan, tiap kali kau dengar firman, kau berkata, itu bagianku, itu bagianku, itu aku. Kau dengar kesaksian, aku akan juga alami. Itu orang hidup, saudara. Tiap kali kau mendengar firman, selalu muncul iman, pengharapan, dan berkata, aku akan ngalami, aku akan ngalami, aku akan ngalami. Orang Israel berhenti itu, saudara. 40 tahun di padang gurun, muter-muter, saudara. Udah gak punya perasaan lagi. Udah hilang. Susu, madu, tanah perjanjian hilang. Hilang. Masih hidup, saudara. Tapi orang yang gak punya lagi pengharapan. Tidak punya visi ke depan mau ngapain. Gak ada. Muter-muter. Dan orang yang kayak gini hidupnya. Ini cuma mati dalam penderitaan. Gak ngalamin apa-apa. Jangan sampai saudara ini ya. Engkau orang Kristen. Dan tidak mengalami janji Tuhan yang hebat, yang dahsyat. Yang kelima, teror apa yang setan kerjakan? Teror kekhawatiran. Teror kekhawatiran. Ayub 20 ayat 22. Ayub 20 ayat 22. Dalam kemewahannya yang berlimpah-limpah, ia penuh khawatir. Ia ditimpa kesusahan dengan sangat dahsyatnya. Saudara, aneh gak kira-kira dengan ayat ini? Dalam kemewahan yang berlimpah-limpah, ia penuh khawatir. Loh, kalau mewah, limpah semua, ada perlu khawatir gak, saudara? Khawatir gak urusan kamu punya banyak atau gak punya. Ini teror akan tetap masuk dalam kehidupanmu, saudara. Ayub ngomong ini orang limpah loh. Dia punya semua. Tetap di dalamnya khawatir, dia takut. Di dalam hatinya terus dia dikejar kekhawatiran. Saudara, kekhawatiran itu apa yang kita harusnya bisa mengalahkan kekhawatiran, saudara? Dengan firman. Firman yang kau dengar bisa mengalahkan kekhawatiran. Tapi dalam cerita penabur benih itu, saudara, dalam Matius 13 ayat 22, dikatakan yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Saudara, kenapa bisa ya? Harusnya firman yang berkuasa atas kekhawatiran, betul? Tapi orang yang hatinya dipenuhi semak duri itu, saudara, firman yang punya kuasa itu justru kalah dengan kekhawatiran ini, saudara. Kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan. Hati-hati, saudara. Jangan sampai tipu daya kekayaan lebih kuat dari firman dalam hidupmu, saudara. Dan itu akan mencekik semua firman. Sehingga setiap minggu kamu dengar firman. Kamu dengar banyak di YouTube. Dengar banyak. Gak ada gunanya, saudara. Dicekik terus dengan apa? Tipu daya kekayaan. Artinya orang ini sudah kaya, saudara. Kalau dia miskin, ngapain ditipu daya dengan kekayaan? Artinya dia punya ini. Dia punya kekayaan. Dan apa yang dia punya sedang mencekik dia, saudara. Firman yang dia punya dimatikan. Kekhawatiran dunia mematikan firman. Harusnya firman mematikan kekhawatiran dunia dan tipu daya kekuatan. Jangan sampai hatimu ini tidak siap terima firman, saudara. Sehingga firman tidak cukup kuat. Hanya sekedar kata-kata yang lewat. Dan tidak pernah berdampak, berguna dalam hidup saudara. Bilangan 13 ayat 18 sampai 20. Suruhlah berapa orang mengintai tanah Kanaan. Tadi Pastor Mike sudah bacain. Yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang. Semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Dan amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiami kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya itu? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Hari itu disuruh mengintai. Saya ulangi, untuk menyamakan pandangan Tuhan dengan pengintai.
Sekali lagi saya ulangi saudara. Menyampaikan cara pandang mereka. Kalau cara pandangnya berbeda, maka engkau tidak bisa masuk ke tanah itu. Yang 2 sama dengan Tuhan, yang 10 beda. Gak masuk saudara. Teror Banait, 5 teror yang diserangkan buat anak-anak Tuhan supaya gagal. Tapi di Gurtia dikatakan panah yang terbang di siang hari, yang malam hari gak kelihatan. Khawatir tiba-tiba datang, ketakutan tiba-tiba datang. Ya kan saudara? Ini semua gak kelihatan, tiba-tiba dia muncul. Tapi ada hal-hal yang kelihatan saudara, seperti anak panah yang terbang pada siang hari. Dan Alkitab bagus menjelaskan tentang anak panah berapi yang setan kirim saudara. Efesus 6 ayat 16 berkata, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Ngomong iman-iman. Semua perjalanan kita ini saudara menjadi berhasil kalau engkau bisa menjaga imanmu, fondasi orang ini dengan kuat saudara. Kalau kau bisa menjaga, kalau kau punya iman, ada perisai, sehingga apa? Kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Makanya kau mau dihancurin iman kita terus saudara, sampai lemah. Supaya apa? Kalau dia tembak dengan anak panah, tembus saudara. Tapi orang yang beriman, ketika dia tembak dengan anak panah berapi, anak panah itu akan gagal menembus dia. Sebab dia punya perisai iman yang kuat. Disitulah kita menjadi kuat. Karena itu pertahankan imanmu, jangan sampai rusak dan hancur saudara. Panah api dari setan di siang hari ditembakkan itu saudara. Yang pertama apa? Fitnah saudara. Perkataan fitnah, perkataan jahat yang diucapkan kepada hidupmu. Itu panah-panah api setan yang banyak kali melukai, merusak banyak orang Kristen. Fitnah dan perkataan yang jahat. Matius 5 ayat 11 berkata, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Memang sudah Tuhan ngomong, kita pasti difitnah. Fitnah ini kata-kata yang jahat yang dilontarkan, ditembakkan setan untuk membuat orang Kristen luka. Sengaja saudara, anak panah ditembakkan supaya orang Kristen luka. Saya kenal seorang hamba Tuhan, kasihan saudara. Itu hamba Tuhan hebat saudara. Kalau khotbah tajam luar biasa saudara. Tapi setiap kali dia khotbah, selalu ada orang-orang yang gak suka fitnah dia. Dia menyampaikan pesan Tuhan kuat, diserang di fitnah saudara. Lama-lama capek dia. Aku sampaikan pesan Tuhan, kebenaran, kok di counter attack, dilawan terus. Capek, lelah dia. Apa yang dikerjakan saudara? Berhenti. Dia berhenti menyampaikan pesan Tuhan, berhenti. Aku akan pilih pelayanan yang aman, yang gak usah diserang, gak usah ditembak dengan fitnah, yang tenang. Dan dia ganti pelayanannya dengan yang lebih tenang. Dan akibatnya orang gak serang dia lagi. Tapi tahu gak, setan berhasil dengan dia. Sebab dia sedang di luar anointingnya hari ini. Dulu dalam pengurapan Tuhan, dia kerjakan walaupun difitnah, sakit. Tapi ketika dia gak kuat dengan fitnah, dengan kata-kata kasar, keluar dari pengurapan. Dan tiba-tiba Tuhan tidak bersama dia lagi. Sebab Tuhan tidak menyuruh dia untuk ambil yang lain. Dia keluar dari pengurapan yang Tuhan kasih. Lemas saudara. Lu memang aman, gak difitnah, gak diserang. Tapi hari itu dia sedang keluar dari rencana Tuhan. Dia tidak taat lagi sama Tuhan. Dan hari itu berubah. Dari orang yang serang dia, berubah. Dia hari itu sedang berseberangan dengan Tuhan. Ngeri loh saudara. Panah api sejati ini masuk dalam hidupnya. Dia aman. Tapi dia sedang tidak bersama Tuhan. Berseberangan. Sebab dia sedang berjalan di luar pengurapan. Setan memang sering membuat ini saudara. Dia coba terus. Sampai dia mengharapkan engkau sedang bergeser
keluar dari panggilan. Jangan sampai panah api ini seret saudara keluar dari sebuah panggilan. Percaya dengan calling yang Tuhan kasih buat saudara. Percaya dengan calling yang dipanggil buat Sion. Percaya dengan calling yang Tuhan panggil buat HTE. Saya pegang dengan kuat. Apapun kata orang saya gak urusan. Saya akan tetap pegang. Berjalan dalam pengurapan ini. Karena ketika saya berjalan dalam pengurapan, saya sedang bersama dengan Tuhan. Amin. Tapi kalau kau di luar pengurapan, di luar apa yang Tuhan panggil buat hidupmu, kau sedang bertentangan, berlawanan sama Tuhan. Persis kayak 10 orang pengintai itu. Yang di luar dari apa yang Tuhan mau. Tuhan berkehendak 12 orang. Semuanya berkata, negeri ini sangat baik. Dan kita bisa telan habis penduduknya. Harusnya 12 orang itu ngomong pesan yang sama. Sayang cuma 2. Yang 10 keluar dari penugasan. Keluar dari penugasan. Sekali lagi keluar dari penugasan. Ngapain dikirim 10 orang saudara? Satu yang diharapkan, kamu pulang menguatkan satu bangsa. Gara-gara 10 salah, dia merusak satu bangsa. Rusak satu bangsa saudara. Mereka marah. Mereka kecewa. Kami gak mau masuk. Gara-gara 10 orang yang tidak jalan di dalam kehendak Tuhan. Berjalan karena kemauannya sendiri. Hati-hati saudara. Dengan panah api yang pertama ini. Yaitu fitnah dan perkataan jahat. Yang kedua saudara. Panah api yang setan tembakkan. Kau akan tahu kok. Penolakan. Kamu akan tahu siapa yang menolak kamu kok. Penolakan. Lukas 9:22. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Oh Tuhan Yesus, kita juga ngalamin penolakan. Saudara, ditolak itu gak enak loh saudara. Siapa yang suka ditolak? Gak enak. Ketika Yesus masuk ke dalam pelayanan, setan mencoba dengan 3 pencobaan. Tuhan Yesus kita menang. Di padang gurun dia menang. 3 pencobaan. Setan gak selesai. Dia terus mengejar Tuhan Yesus dengan penolakan. Dan setan berharap kalau aku tolak dia, terus kasih penolakan, pasti dia menyerah dan putus asa. Yesus melayani. Dia doain orang di Gadara saudara. Ngusir setan. Orang sembuh pulih loh saudara. Apa yang penduduk di Gadara katakan? Pergi dari sini. Dia mengerjakan pekerjaan baik, diusir. Di bait Allah, sembuhin orang, ditolak. Dia di mana-mana di kotanya sendiri, ditolak. Tuhan kita saudara, ngalami penolakan berkali-kali. Kenapa setan coba ini? Dia mau tembak Tuhan Yesus terus dengan panahnya. Supaya Yesus menyerah. Gak usah lah ngelepasin orang kerasukan. Gak usah tolong orang sakit. Dihentikan. Berhenti gak Tuhan kita? Enggak. Makin dahsyat saudara. Jangan sampai penolakan sedang menghentikan engkau. Orang yang ditolak itu mengerikan loh saudara. Di 2 Samuel 17:23 ada sebuah kisah yang luar biasa. Tentang orang ditolak. Yang rusak hancur hidupnya. 2 Samuel 17:23. Ketika dilihat Ahitofel bahwa nasihatnya tidak dipedulikan, dipasangnyalah pelana keledainya. Lalu berangkatlah ia ke rumahnya, ke kotanya. Ia mengatur urusan rumah tangganya. Kemudian menggantung diri. Demikianlah ia mati. Lalu ia dikuburkan dalam kuburan ayahnya. Ahitofel, penasehat. Dia nasihatin Raja Daud. Dia nasihatin Absalom. Penasehat. Ini orang yang penuh hikmat, hebat saudara. Tapi satu kali dia perlu menasihati dirinya sendiri. Kalau kamu ditolak, gak apa-apa. Dia gak bisa saudara. Dia nasihatin orang bisa. Ketika dia sendiri perlu dinasihatin, dia gak bisa kok saudara. Kenapa dia buat? Bunuh diri. Kenapa? Ditolak nasihatnya. Cuma sekali penolakan, langsung bunuh diri loh saudara. Karena memang orang ini orang hebat saudara. Nah ini bahaya saudara. Penolakan bisa mematikan kita saudara. Dan kau berhenti. Enggak lah, udah aku stop.
Engkau punya kenabian, ditolak. Mandek, gak usah lah. Engkau penginjil, khotbah ditolak, gak usah lah. Saya ditolak saudara. Pas kapan tuh saya tuh membuat conference di Kinabalu. Saya berangkat ke sana. Mau berangkat, saya ngajak beberapa orang yang akan bicara di konferensi Kinabalu. Orang yang bilang, aku gak mau berangkat sama kamu. Kamu kalau mau berangkat sendiri, aku gak mau ikut. Wah, saya ditolak satu. Sampai di Kinabalu, ketemu dengan panitia, ngobrol. Ngomong lagi bagus. Kamu siapa? Kalau kamu ada rekomendasi hamba Tuhan besar di Indonesia, hamba Tuhan besar, kasih kamu rekomendasi, boleh buat conference. Kalau tidak, gak usah. Ya sudah, saya pulang saudara. Apakah saya menyerah? Enggak. Gak apa-apa ditolak, normal. Kau sakit hati saudara, biasa. Tapi kalau kau kuat dalam penolakan, biar Tuhan yang bekerja. Amin. Tuhan beracara lewat Pastor Michael. Bulan depan, Pastor Michael dan saya akan berangkat, kita buat conference di Kinabalu. Di tempat ditolak. Saya bilang, aku gak mau nyerah di sini. Kalau saya pahit, saya gak pernah balik ke sana saudara. Saya bilang, gak apa-apa, tolak aja gak apa-apa. Aku punya Tuhan yang hebat. Dan Tuhan pakai Pastor Michael. Pasti kita berangkat berdua ke sana. Kita akan buat conference dan kamu khotbah di gereja Kinabalu. Yes. Kalau hati saya sudah pahit dengan penolakan, mandek saudara. Itu jatah saya, tempat saya gak jadi masuk. Tapi karena saya jaga hati saya, ditolak gak apa-apa, biar aja. Biar Tuhan yang atur hidupku. Dia akan atur one day, akan Kinabalu. Dia atur kok saudara. Bulan depan kami ke sana conference dan khotbah di gereja. Hati-hati dengan yang satu. Siapa Ahitofel saudara? Itu orang hebat tuh. 2 Samuel 16:23. 2 Samuel 16:23. Pada waktu itu, nasihat yang diberikan Ahitofel adalah sama dengan petunjuk yang dimintakan daripada Allah. Demikianlah dinilai setiap nasihat Ahitofel, baik oleh Daud maupun oleh Absalom. Jadi Ahitofel ini orang hebat tuh saudara. Penasihat yang peka kepada Tuhan. Kurang apa saudara? Tiap kali kasih nasihat, diminta konfirmasi dari Nabi Tuhan. Nabi ngomong, betul dari Tuhan. Loh hebat toh. Dia tuh bukan Nabi loh, penasehat. Tapi nasihatnya ketika diminta dari nabi-nabi, ngomong itu betul dari Tuhan. Hebat toh saudara. Karunianya hebat jalan orang ini. Tapi ketika hari itu ditolak, sekali aja bunuh diri. Jangan sampai penolakan menghentikan saudara. Tidak boleh ada penolakan menghentikan kita. Dia panah engkau dengan panah api. Biar kau punya perisai iman. Dan tidak benar tembus dalam hatimu. Ditolak tidak apa-apa. Aku tetap percaya ke Tuhan. Aku tahu dalam waktunya Dia akan buat sesuatu yang tepat dalam hidupku. Amin. Yang ketiga saudara, terakhir. Penghinaan. Kejadian 16 ayat 5. Kejadian 16 ayat 5. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung. Ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau. Sarah hari itu yang adalah dapat gelar nanti ibu segala bangsa. Dia pun pernah merasa penghinaan dia alami. Dia yang nyuruh Abraham ambil Hagar. Hagar mengandung, Hagar memandang dia hina, marah, diusir. Sampai 2 kali nanti. Akhirnya beneran pergi saudara. Hagar diusir beneran. Penghinaan. Penghinaan seringkali membuat kita merespon dengan sangat negatif dalam kehidupan kita saudara. Banyak orang-orang yang hancur karena dia dihina. Karena kamu direndahkan karena masa lalumu. Dihina karena kau miskin. Dihina karena kau gagal. Ada banyak penghinaan yang orang bisa tujukan dalam kehidupanmu. Dan banyak orang yang dihentikan hidupnya ketika dihina, direndahkan. Mandek hidupnya saudara. Marah, kecewa. Jangan sampai panah api setan ini menembus hidup saudara. Penghinaan yang kau terima tidak boleh menghancurkan engkau. Orang mau ngomong tentang kau tidak usah percaya. Percayalah apa kata Tuhan tentang hidupmu saudara.
Amin. Orang boleh menghina serendah-rendahnya, jelekin kamu. Tapi kalau kamu percaya Tuhan, aku ini di matamu sangat berharga. Disitulah kamu kuat. Dan apa yang orang katakan tidak kamu percayai. Sebab kamu lebih percaya apa kata Tuhan tentang kamu daripada apa kata orang tentang kamu. Ini kata-kata yang akan merusak kayak panah api dari setan. Kalau kau kena dan tembakan ini, aku akan berhenti. Dan berkata, alah, tidak usahlah. Tuh aku masih miskin, aku gagal. Saudara, di tengah kemiskinanmu, kegagalanmu, apapun yang sedang kau hadapi, kalau kata Tuhan aku percaya kepadamu, disitulah justru titik balik kebangkitanmu, saudara. Saya senang kok. Saya ini mau kesaksian, saudara. Saya diangkat Tuhan karena kebanyakan dihina. Tapi saya itu orang yang memang pokoknya biar aja mau diapain orang. Dihina, direndahkan, diapain aja. Saya bilang biar enggak apa-apa. Aku punya Tuhan. Betul. Saya ini ngalami banyak penghinaan, saudara. Ngalamin banyak. Tapi bilang Tuhan, aku percaya sama kamu, Tuhan. Dulu ketika saya pertama kali merintis gereja dikatain orang, alah lihat aja. Sebulan 2 bulan hancur gerejanya. Oh dibagi-bagi, saudara. Tidak bakal punya uang. Tidak bakal dia akan pergi pelayanan misi kemana-mana. Habis dia. Habis. Loh saya itu dapat banyak penghinaan, saudara. Tapi saya bilang, dia gak tahu Tuhanku. Orang menghina saya, ngabisin saya gak apa-apa. Bilang dia tidak tahu Tuhanku. Saya tidak mau pahit. Justru Tuhan buktikan bahwa kau bekerja dalam hidupku. Yang menghina saya gak kemana-mana. Yang dihina dibawa Tuhan keliling dunia. Amin. Tapi jagain hatimu, saudara. Jangan sampai penghinaan merusak dan menghancurkan kau. Setan tidak boleh menang. Teror yang dia lemparkan dan anak panah yang dia lemparkan, panah berapi, tidak boleh merusak kita. Sayang orang Israel dan 10 pengintai kena teror dan panah berapi setan. Cuma 2 yang masuk. Sisanya mati di padang gurun. Saudara, betapa setan berhasil. Dan saya berdoa orang-orang di Sion, tidak ada yang ketinggalan di padang gurun mati, saudara. Semua kita melangkah masuk ke tanah perjanjian, amin. Nikmati. Kurang apa firman-Nya? Kurang apa janjinya? Yang perlu kau jaga adalah hatimu, sikapmu jaga di sini. Biarkan imanmu kuat, tidak digoncang, tidak digoyahkan. Kuat. 2 orang yang beriman ini, yang tetap pandang Tuhan, terus menyesuaikan hati dengan Tuhan, dialah yang masuk dalam perjanjian. Sesuaikan hatimu dengan Tuhan. Cara pandangmu, cara bicaramu, cara berpikirmu, cara merasamu, samain dengan dia. Susah Tuhan, gak apa-apa, samain aja, saudara. Amin. Atau akan lihat, aku akan bisa memasuki tanah itu bersama-sama dengan Tuhan. Susu dan madu limpah jadi bagian kita. Jangan sampai jadi 10 pengintai yang di luar, saudara. Jadilah 2 orang yang bisa masuk. Tapi sedikit ya. Ya, memang selalu remnant yang tersisa. Tapi biarkan remnant itu, saudara, remnant itu saja. Kelompok yang tersisa kecil itu yang bisa masuk itu, saudara-saudara. Ya benar, gak banyak, cuma 2. 10 hilang, 2 yang masuk. Kalau hari ini kau pegang firman hari ini, Tuhan, aku orangnya. Dari Pastor Michael, dari sambung ini, kau pegang firman itu. Engkau orang-orang yang akan mewarisi tanah perjanjian. Amin. Nikmati susu dan madu. Amin. Karena sudah sangat dekat. Kemarin di Bandung pertemuannya. Sudah sangat dekat. Cross the Jordan. Batas tanah perjanjian dan yang bukan Jordan. Di pinggir Yordan. Nyebrang atau mandek? Nyebrang, saudara. Beberapa kata, enggak usah sini aja, sudah lumayan. No. Tuhan tidak pernah bawa kamu ke lumayan. Dia pada kepenuhan dalam Tuhan, amin. Sampai fulfill, menggenapi, bukan lumayan. Banyak orang Kristen yang mandek di lumayan.
Jangan lumayan saudara. Sampai kau menggenapkan apa yang Tuhan janjikan. Ngalamin. Tutup Alkitab saudara, kita berdiri sama-sama. Haleluya, haleluya. Ora masyandara labayana barana masanda. Ora lapatakana marana masanda. How great is our God. Kita punya Allah yang besar saudara. Yang dia mengerjakan perbuatan besar. Dan dia tidak pernah mau kalah saudara. Ingat, dia gak pernah mau kalah. Semua rencana harus jadi dalam kehidupan kita. Apa yang dijanjikan harus terjadi. Terima kasih. The splendor of a king, clothed in majesty, let all the earth rejoice, let all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and darkness tries to hide, and tremble at his voice, and tremble at his voice. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great is our God. Age to age he stands. Age to age he stands. And time is in his hands. Beginning and the end. Beginning
Hisaukan. Pandang pada Tuhan yang besar itu. Pandang pada Tuhan yang besar, sehingga semua yang lain akan menjadi sangat kecil. Pandang Tuhan yang besar.